Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yudika. Saya dari kelompok RD3 Tekkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan analisa kebutuhan. Dan pada kelompok saya terdapat beberapa kawan saya, yaitu Subhan Janurah, Mutia Zahramita, Muhammad Fadil, dan Teguh Muhammad Salahuddin. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, konteks, kenapa penting, dan lain-lain. Dan ada beberapa metodologi yang digunakan, yaitu secondary research, wawancara, dan pengamatan. Dan juga beberapa temuan antara itu, secondary research, masalah yang diidentifikasi, dan paparan tentang model BMC dan VPC. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pembagian rapor dilakukan setiap 2 semester, yaitu pada semester ganjil dan semester genap, untuk mengetahui perkembangan dari para peserta didik. Pembagian rapor, para guru atau wali akan mengirimkan undangan kepada para orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik harus hadir secara langsung dan bertemu dengan masing-masing wali kelas anaknya. Dengan banyaknya orang tua peserta didik yang hadir ke sekolah, maka diberlakukan antrian. Biasanya antrian dilakukan di dalam kelas masing-masing peserta didik atau ruangan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dewasa kini sedang terjadi wabah COVID-19 yang diharuskan untuk menerapkan social distancing. Maka perlu adanya sistem antrian pengambilan rapor yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem antrian pengambilan rapor sekolah. Kedua, mengetahui permasalahan yang terjadi saat pengambilan rapor sekolah. Ketiga, memberikan solusi terbaik untuk sistem antrian yang lebih efisien dan mudah digunakan oleh orang tua, guru, dan peserta didik. Nah, untuk metodologi dan temuan. Metodologi yang kami lakukan ada dua, yaitu dengan cara secondary research dan wawancara narasumber terkait. Secondary research kami lakukan dengan mengamati dan mencoba sebuah aplikasi bernama Edmodo yang tersedia di Play Store atau di App Store. Evaluasi yang kami lakukan terhadap aplikasi ini ialah mengamati fitur-fitur yang hampir mirip dan memungkinkan untuk diterapkan pada proyek sistem antrian pengambilan rapor. Setelah melakukan evaluasi, kami mendapati sebuah fitur yang dimana pada aplikasi ini melibatkan orang tua atau wali murid, guru, dan siswa-siswi itu sendiri. Untuk selanjutnya, secondary research ini yang sumber pertama ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, nama saya Subhan Janura. Saya akan menjelaskan tentang secondary research untuk sumber satu. Di sini saya memilih aplikasi Edmodo. Aplikasi Edmodo ini saya dapatkan dari Play Store. Adapun linknya yang tertera pada layar. Kenapa saya memilih aplikasi ini sebagai secondary research? Karena aplikasi ini memiliki kemiripan pada halaman daftar akun, yaitu aplikasi ini melibatkan orang tua, siswa, dan guru. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, pada sumber 2 ini terdapat aplikasi Didi Online. Linknya seperti yang ada di PPT ini atau di layar tersebut. Didi Online adalah platform yang dirancang untuk membantu pemilik toko atau warung yang ingin memberikan layanan pembelian online kepada para pelanggannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, kemudian di sumber ketiga ada layanan paspor online. Aplikasi ini kami dapatkan dari Google Play Store. Kami memilih aplikasi layanan paspor online ini karena aplikasi ini memiliki kemiripan dengan sistem antrian, terletak pada halaman beranda aplikasi dan antrian paspornya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sumber 4 nih ada aplikasi mesin antrian rumah sakit. Penjelasannya ada sistem antrian pasien rumah sakit berfungsi untuk mengelola jumlah kedatangan pasien yang datang untuk mendaftar berobat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, habis itu kami nama saya Teguh Muhammad Salman. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan wawancara, yaitu narasumber 1. Adapun pewawancara, yaitu saya sendiri, Subhan Janura. Narasumber Ibu Fauzia, beliau guru di Man Kota Lusmoe. Narasumber sebagai guru berlokasi di Man Kota Lusmoe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lusmoe. Setelah kami melakukan wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwa kami mewawancarai seorang guru di Man Kota Lusmoe karena sudah mengenal beliau dan mudah untuk diajak wawancara. Secara singkat, kami mengajukan 3 pertanyaan inti, yaitu kendala saat pembagian rapor, keadaan orang tua atau wali murid atau siswa itu sendiri saat menunggu, dan solusi yang diharapkan. Adapun respon dari narasumber saat kami wawancarai, yaitu mempunyai kendala ada kala siswanya yang bermasalah tentang akhlak dan kerajinan di kelas, sehingga perlu dibicarakan dengan orang tua walinya secara privasi. Hal ini membuat orang tua atau wali siswa harus menunggu hingga selesai semua pembagian rapor untuk menjaga perasaan dan privasi tentang permasalahan anaknya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya sendiri yang mewawancarai Ibu Syifa Al-Faruq. Beliau wali murid dari murid SMA Negeri 1 Perla. Saya mewawancarai seorang wali murid atau Ibu Syifa Al-Faruq. Saya sudah mengenal beliau karena anak beliau berteman dengan adik saya dan mudah untuk diajak wawancara. Secara singkat, saya juga mengajukan 3 pertanyaan inti, yaitu kendala saat pembagian rapor, keadaan orang tua, keadaan wali murid, dan solusi yang diharapkan. Jadi, respon dari narasumber yang saya wawancara ini, yaitu beliau mempunyai kendala dalam antrian, harus menunggu dengan lama, ribut, dan berkerumunan. Jadi beliau berharap dengan adanya sistem antrian pengambilan rapor secara online akan memudahkan ortu atau wali murid untuk melihat nomor antrian sehingga wali murid tidak harus menunggu selama beberapa jam untuk dipanggil ke ruangan pengambilan rapor. Dengan sistem antrian yang masih manual akan memakan waktu yang lama, terjadinya kerumunan dan berisik. Pada masa sekarang, telah adanya wabah COVID-19, sistem antrian pengambilan rapor secara online sangat mendukung dan waktu yang akan digunakan oleh ortu atau wali murid sangat efisien. Sehingga beliau itu sangat mendukung dengan adanya sistem pengambilan rapor secara online. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya.
Kemudian ada narasumber ketiga yang mewawancarinya adalah saya sendiri, saya Muhammad Fadil. Jadi ini adalah kelompok user siswa. Jadi narasumbernya sendiri adalah Naufal Hanif, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Batu. Ya, ada 3 pertanyaan inti juga yang saya ajukan, yaitu bagaimana menurut dia sistem pembagian rapor, apakah itu efektif, atau kemudian yang terakhir solusinya gimana. Jadi intinya yang kami dapatkan dari wawancara ini adalah user mengeluhkan sistem pembagian rapor yang diterapkan saat ini karena siswa harus menunggu lama dan mengantri, jadi kurang efisien sistemnya. Sistem ini juga memakan banyak waktu dan tidak efektif. Jadi solusi dari user mengharapkan adanya sistem antrian pembagian rapor yang lebih efektif, efisien, dan menghemat waktu. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada narasumber yang keempat, di mana pewawancaranya itu saya sendiri, yaitu Mutia Saharamita, dengan narasumber Farah Alia sebagai siswi. Farah Alia ini merupakan adik saya. Saya dapat mewawancarai dia dengan begitu mudah. Poin-poin yang saya tanyakan di situ ada 3 poin, sama seperti kawan saya yang tadi, yaitu saya menanyakan kendala yang dia hadapi saat menunggu pengambilan rapor. Selanjutnya pendapat tentang sistem pembagian rapor. Dan terakhir yang saya tanyai yaitu solusi yang dia hadapi untuk mengatasi masalah saat pembagian rapor. Kendala-kendala yang dia hadapi yaitu harus menunggu dipanggil oleh guru satu persatu untuk mengambil rapor dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan cara tersebut saya dapat mengambil kesimpulan yaitu di masa pandemi corona, siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh mengambil rapor dengan cara online dan dikirimkan soft copy oleh guru kepada wali murid. Kemudian di-print untuk ditempelkan pada buku rapor oleh siswa tersebut. Jika saat pengambilan rapor secara offline, maka siswa dan orang tua atau wali murid datang untuk mengambil rapor anaknya. Lalu orang tua wali murid mendengar arahan dan perkembangan anaknya sejauh mana mereka ada kemajuan selama 1 semester tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Teguh Muhammad Samudin. Narasumber yang kelima yaitu Muhammad Lutfi Humam, merupakan murid SMA Lab School yang dilakukan secara Google Meet. Adapun 3 pertanyaan yang saya itu yaitu kendala, pendapat, dan solusinya. Nah, kendala saat pembagian rapornya terbagi dalam 2 tahap, yaitu online dan offline, di mana sistem online itu rapor dibagikan dalam bentuk soft copy, kemudian rapor harus dicetak sendiri. Nah, pendapatnya yaitu pendapat dari dia secara online tersebut agak meribetkan. Nah, solusinya dilakukan sistem antrian dengan memanggil berdasarkan urutan absen. Kendala yang terjadi adalah lamanya antri yang tidak pasti akibat wali murid dengan urusan absen paling telat daring, sehingga urutan absen yang di bawah harus mengantri terlalu lama. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada VPC, yaitu Value Proposition Canvas. Adapun customer jobnya yaitu memasuki kelas atau ruangan pengambilan rapor, menunggu dipanggil untuk mengembalikan rapor, datang sesuai waktu yang telah ditentukan, mendengar penjelasan perkembangan anak di sekolah. Nah, adapun sisi negatifnya yaitu cepat menunggu semua antrian selesai, anak memiliki masalah di sekolah, harus berkonsultasi dengan wali kelas anaknya,
ribut saat menunggu, banyak waktu terbuang untuk mengantri jadwal yang tidak sesuai. Itu ada gennya, yaitu harapan. Gen itu harapan cepat selesai, tidak ada antrian yang terlalu lama, pembagian rapor berurutan berdasarkan siapa yang duluan yang datang, pembagian rapor dengan tepat waktu, suasana yang kondusif dan nyaman, mudah berkonsultasi. Kemudian gen kreatornya yaitu ada hadir sebelum waktu yang ditentukan, menghemat waktu, mengetahui kapan wali murid harus datang, wali murid tidak harus menunggu terlalu lama, guru tidak perlu memanggil nama siswa satu persatu. Produk yang dihasilkan dari sistem ini yaitu berupa aplikasi antrian pengambilan rapor. Nah, pen relievernya yaitu konsultasi dengan wali siswa secara privasi, tidak perlu menunggu di ruangan, mengetahui perkembangan siswa-siswi, efisiensi waktu, menerima pemberitahuan perubahan jadwal. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir kami akan menjelaskan tentang Business Model Canvas atau disingkat BMC. Business Model Canvas di sini terdiri atas 9 aspek. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, customer relationship. Yang ketiga, channel. Yang keempat, value proposition. Yang kelima, key activities. Yang keenam, key result. Yang ketujuh ada key partners. Yang ke-8 ada cost structure, dan yang ke-9 ada revenue stream. Adapun customer segment, di sini kami memiliki tiga target user. Yang pertama ada guru, yang kedua orang tua atau wali murid, dan yang ketiga ada siswa-siswi sekolah. Selanjutnya pada customer relationship yang bertujuan untuk mempertahankan user menggunakan sistem atau aplikasi yang akan kami bangun, yaitu mengambil nomor antrian secara online, nomor antrian secara real time, dapat melihat perkembangan siswa-siswi secara online, dan memiliki fitur kritik dan saran dari user. Selanjutnya ada channel yang bertujuan supaya user mengetahui dari manakah aplikasi yang kami bangun. Yang pertama ada website, dan yang kedua ada dari Play Store atau App Store. Yang ketiga promosi dari sekolah, dan yang keempat dari media sosial. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama menyediakan sistem antrian untuk mempermudah pengambilan rapor. Yang kedua terdapat fitur ambil nomor antrian. Yang ketiga menampilkan informasi terkait. Selanjutnya pada key activities yang bertujuan untuk menghubungkan antara pengembang dengan pengguna. Di situ ada dua. Yang pertama menghubungkan antar pengguna, dan yang kedua manajemen data sistem antrian. Selanjutnya pada key result, di situ ada dua. Yang pertama ada website, dan yang kedua ada mobile apps. Key partners, di situ ada dua, institusi pendidikan dan penyedia infrastruktur server. Pada cost structure, di situ juga ada dua, yaitu yang pertama biaya pemeliharaan server, biaya pengembangan aplikasi mobile dan web, dan yang terakhir ada revenue stream. Ada dua juga. Yang pertama bekerja sama dengan pihak sekolah dan banyaknya pengguna aplikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.